Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nabila Kartika Pemonto. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Adapun tujuan saya untuk membuat vlog video ini yaitu untuk pemenuhan tugas, presentasi mata kuliah, evaluasi program pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Syahrial Labaso, MPD. Baik, langsung saja. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu pertama tentang evaluasi program pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan apa itu evaluasi program pendidikan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu evaluasi. Nah, evaluasi adalah pengukuran serta perbaikan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, contohnya, membandingkan berbagai hasil dari kegiatan yang dibuat. Maka dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan, mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Adapun evaluasi program pendidikan ialah pemberian estimasi terhadap pelaksanaan supervisi pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan supervisi pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, materi yang kedua yaitu rencana kerja, program kerja, dan juga program pendidikan. Adapun rencana kerja atau perencanaan kerja merupakan suatu proses untuk mempersiapkan usaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara sistematis dan logis sampai pekerjaan tersebut telah selesai dan membuahkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan atau lembaga. Adapun program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, program kerja harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan organisasi atau lembaga dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya yaitu program pendidikan. Nah, program pendidikan ini ialah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, poin yang ketiga, yaitu hakikat evaluasi program pendidikan. Hakikat evaluasi pendidikan terdiri dari 3 kata, yaitu hakikat, evaluasi, dan pendidikan. Hakikat yang artinya pemikiran, evaluasi yang berarti penilaian, serta pendidikan yaitu proses belajar mengajar. Nah, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwasannya hakikat evaluasi pendidikan ialah berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, evaluasi mempunyai arti yang sangat penting karena dari hasil evaluasi inilah nantinya akan digunakan untuk perbaikan dalam proses kemudian diteliti lagi sehingga dapat menyempurnakan setiap kegiatan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwasanya hakikat evaluasi pendidikan ialah berpikir secara mendalam maupun menyeluruh untuk menilai atau mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, evaluasi mempunyai arti yang sangat penting karena dari hasil evaluasi inilah nantinya akan digunakan untuk perbaikan dalam proses kemudian diteliti lagi sehingga dapat menyempurnakan setiap kegiatan di dunia pendidikan. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu kegunaan evaluasi program pendidikan. Adapun tujuan adanya evaluasi program pendidikan ini yaitu memberikan pertimbangan sebelum adanya keputusan dari pemilik kebijakan. Manfaatnya yaitu adanya keputusan yang tepat terhadap program yang sedang atau sudah dilaksanakan. Selanjutnya adapun manfaat evaluasi pendidikan yaitu yang pertama untuk mengetahui. Adapun manfaat evaluasi pendidikan yaitu yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan program sesuai dengan tujuan program yang sudah tercapai atau belum.
Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui rencana apa saja yang belum tercapai dan penyebab rencana program tersebut belum tercapai. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program pengajaran dan kualitas dari pencapaian program tersebut. Poin yang keempat yaitu dapat memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan, sehingga kekurangan dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki pelaksanaan program di waktu yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima yaitu untuk melihat kemungkinan dampak dari suatu kebijakan yang akan diambil. Nah, masuk kepada materi yang kelima yaitu objek observasi program pendidikan. Nah, objek evaluasi program pendidikan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan pusat perhatian atau pengamatan. Karena pihak penilai atau evaluator ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya contoh perbedaan kebijakan pendidikan dan program pendidikan serta hubungan diantaranya. Nah, kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu rukun waktu tertentu. Adapun program pendidikan merupakan serangkaian pendidikan yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Nah, pelaksanaan program pendidikan ini dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang tersebut diantaranya adalah dari pemerintah selaku pembuat kebijakan, kemudian dari masyarakat sebagai pengguna, serta pendidik, misalnya ditinjau dari sisi efektivitas program, kebermanfaatan program, hasil dan dampak program, serta lain sebagainya. Nah, dengan kata lain dapat disimpulkan bahwasannya program pendidikan dilaksanakan berdasarkan aturan tertentu, dasar hukum tertentu, dan terdiri atas serangkaian kegiatan tertentu yang masing-masing mempunyai tujuan. Perbedaan kebijakan pendidikan dan program pendidikan yaitu kebijakan pendidikan yaitu berasal dari keputusan pemerintah untuk lembaga pendidikan. Nah, sedangkan program pendidikan yaitu serangkaian kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun hubungan antara kebijakan pendidikan dan program pendidikan yaitu kegiatan pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan haruslah ada kebijakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, sejalan dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pendidikan perlu adanya suatu program. Nah, dari program atau rencana muncul serangkaian kegiatan-kegiatan dalam upaya pelaksanaan program agar setiap membuat program terlaksana. Adapun contoh kebijakan pendidikan yaitu seperti meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Nah, peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah diwujudkan dengan memperbaiki sistem rekrutmen, serta meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta pengembangan komunitas atau platform pembelajaran. Adapun contoh program pendidikan yaitu seperti KIP Kuliah. Nah, yaitu KIP Kuliah ini adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan sekolah menengah atas. Nah, atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Baik, poin yang terakhir yaitu menceritakan program pendidikan apa yang rencananya akan dilakukan proses evaluasi sekaligus apa alasan memilih program tersebut. Nah, adapun program yang akan saya ambil yaitu program pendidikan di masyarakat. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
pada pasal 26 ayat 3 tercantum program pendidikan non formal yang meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Nah, mengapa saya mengambil program ini? Nah, alasan mengapa saya mengambil program pendidikan di masyarakat untuk dievaluasi yaitu dikarenakan saya ingin mengetahui bagaimana strategi dalam pelaksanaan program pendidikan di masyarakat. Kemudian apakah tujuan dari program pendidikan di masyarakat ini sudah tercapai? Makanya saya ingin mengevaluasi program pendidikan di masyarakat. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.